Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Kalau kita membicarakan tentang Al-Quran, maka kita tidak akan ada habis-habisnya untuk mendalami kedalaman ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena ilmu dalam Al-Quran itu sungguh sangat luas. Salah satunya fungsi Al-Quran adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, menjadi syifa, menjadi obat dan menjadi rahmah bagi kita. Dan yang kedua, Al-Quran juga bisa menjadi Al-Furqan, menjadi pembeda bagi kita, pembeda antara yang baik dan yang buruk, pembeda antara yang hak dan batil. Bisa kita bayangkan hadirin sekalian, seandainya tidak ada Al-Quran yang mengatur tentang pernikahan, sementara kita manusia, laki-laki itu fitrahnya suka kepada wanita, perempuan fitrahnya suka kepada laki-laki. Seandainya tidak ada Al-Quran yang mengatur tentang pernikahan, kira-kira apa jadinya kehidupan kita di dunia ini? Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengangkat sebuah tema, yakni tentang pendidikan karakter dalam Al-Quran. Saya merujuk kepada surah Luqman ayat 12 sampai 14. Tiga ayat ini hadirin sekalian, Allah berbicara tentang Luqman, Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran, di mana di dalam ayat ini ada tiga karakter pendidikan yang harus kita miliki untuk menciptakan generasi-generasi yang solih dan solihah. Kita tahu bahwa orang solih seperti Luqman Al-Hakim itu sudah berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan solihah. Dan ini yang digunakan oleh Luqman Al-Hakim. Tiga karakteristik ini yang digunakan sehingga beliau berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, serta menjadi generasi yang Qur'ani. Karakteristik yang pertama yaitu karakter syukur. Luqman Al-Hakim mengajarkan kepada putranya, kepada anaknya, bagaimana kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat tersebut dikatakan, walaqad ataina Luqman al-hikmata anishkur lillah. Ya. Ingatlah, sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman untuk menyampaikan kepada putranya agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini yang menjadi karakter pertama hadirin sekalian? Karena seorang manusia
Yang bisa mengelola dan menjaga keimanannya itu adalah manusia yang pandai bersyukur kehadirat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana bagusnya ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, terkadang itu akan membuat kita kufur. Terkadang itu akan membuat kita takabbur. Kenapa iblis laknatullah dikeluarkan dari surga? Itu karena sifat takabburnya, merasa bahwa dia lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga dia tidak mau sujud di hadapan Nabi Adam walaupun itu adalah perintah Allah. Ya, makanya Allah katakan aba wastakbar. Ya, karena ketakabburan iblis, ya, sehingga dia tidak mau sujud walaupun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah banyak sekali janji Allah di dalam Al-Quran ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya yang mungkin kita sama-sama hafal, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambahkan. Semakin kita syukuri nikmat Allah, semakin Allah tambahkan nikmat itu. Nah, bentuk kesyukuran itu hadirin sekalian harus kita manifestasikan dalam kehidupan kita. Nah, Al-Quran bahkan, ya, di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulangi ayat ini, memberikan peringatan kepada kita jangan sampai kita menjadi orang yang kufur. Ya, bahkan dikatakan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang engkau dustakan? Bahkan Allah menuduh kita berdusta terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kenapa Allah katakan kita berdusta? Contoh, ada orang yang bilang kepada kita, "Macoco ni wita umuru tak pak, tapi magalak-galak mupi." Apa yang kita bilang? Oh, itu karena saya rajin olahraga, itu karena saya lihat hasil pertanian Bapak banyak sekali hasilnya, padahal orang lain kena hama. Oh, saya memang pintar bertani. Saya lihat banyak keuntungan kita dalam berdagang. Oh, saya memang pintar berdagang. Diri kita. Kesyukuran itu hadirin sekalian, itu akan menimbulkan kerendahan hati dan menjadikan diri kita ini semakin menganggap diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter yang pertama hadirin sekalian. Karakteristik yang kedua yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim lalu Al-Quran ini adalah karakter iman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 13, Allah katakan, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Di sini dikatakan ini adalah pelajaran bagi anak Luqman dan pelajaran bagi kita semua, bahwa wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang nyata. Hadirin sekalian jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah mencapai tingkat karakter syukur, ya, lalu Allah mengajarkan kepada kita untuk menuju ke tingkatan karakter iman. Kita kemudian menjadikan pondasi iman ini sebagai landasan kita. Karena ketika kita menjadikan iman kita ini sebagai landasan, ingatan kita hanya kepada Allah, penyembahan kita hanya kepada Allah. Ad-dan nuatta digaga yunrimat dan nuas sangadinna fung Allah Ta'ala. Api sonata digaga sangadinna fung Allah Ta'ala. Sehingga kita selalu hanya menginginkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika kita melakukan sesuatu dan kita hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita, itu akan ada keberkahan di dalamnya. Contoh, kita makan dengan memakai bismillah, dengan tanpa bismillah, itu akan beda berkahnya. Kita keluar rumah dengan memulai dengan bismillah, dengan tidak, itu akan beda hasilnya.
Kita memulai sesuatu pekerjaan dengan menyebut nama Allah, itu akan beda hasilnya. Nah, makanya menghadirkan keimanan, ya, setiap apapun dalam pekerjaan kita, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, misalnya kita yang pejabat, kita menghadirkan keimanan dalam posisi jabatan kita, atau kita yang pegawai menghadirkan keimanan, ya, sehingga kita tidak korupsi waktu, kita tidak korupsi dana dan sebagainya, itu karena adanya iman. Kenapa banyak orang yang menyelewengkan misalnya tugas dan tanggung jawabnya? Itu karena imannya menipis, imannya melemah. Makanya di bulan suci Ramadan ini, melalui puasa yang Allah wajibkan kepada kita, itu adalah sebagai latihan bagaimana kita meningkatkan kejujuran kita, meningkatkan keimanan kita bahwa Allah melihat kita. Karena sekiranya, ya, kita berpuasa, hadirin sekalian, kalau kita mau curang dalam puasa, itu bisa saja, tidak ada orang yang tahu. Contoh, kita salat duhur, wudu, pada saat kita wudu berkumur-kumur, 3 kali kita kumur-kumur, cuma 1 kali kita buang, kan bisa saja, tidak ada orang yang tahu. Biar di sebelah kita berwudu tidak tahu juga bahwa kita telan tadi 2 itu, kan lumayan mapasa sedekah. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena iman. Makanya yang dipanggil berpuasa itu kan hanya orang yang beriman saja. Nah, makanya hadirin sekalian, karakter iman ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam diri generasi kita, dalam diri anak-anak kita, sehingga insya Allah itu yang akan menjadi generasi-generasi salih dan salihah, serta generasi-generasi yang Qur'ani. Yang ketiga, hadirin sekalian, yang terakhir adalah karakter berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini penting, karena di samping kita menghindari yang namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah gandengkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah katakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayya ilayal masir. Allah katakan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Hadirin sekalian, sama-sama dirahmati Allah. Di sini ada kalimat dalam ayat ini, yaitu kita jangan menduakan Allah. La tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Jangan duakan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya manusia dibolehkan untuk sujud kepada sesamanya manusia, maka niscaya anak itu saya suruh sujud selamanya ke hadapan orang tuanya. Karena kenapa? Keberkahan orang tua itu akan memberikan keberkahan kepada kita anak-anaknya. Makanya hadirin sekalian, 3 karakteristik ini yang ada dalam Al-Quran, kalau kita senantiasa jaga dan pelihara dalam lingkungan keluarga kita, insya Allah itu akan menciptakan generasi yang Qur'ani, generasi yang salih dan salihah, dan generasi yang ibadur rahman, yang senantiasa memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.